Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, hidayah dan inayahnya, sehingga siang hari ini kita dapat melanjutkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat fardhu zuhur berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini kita akan membahas terkait dengan Islam rahmatan lil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah Islam rahmatan lil alamin barangkali adalah sesuatu yang sering kita dengar dalam kehidupan kita, bahwa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini melalui Rasulullah adalah merupakan rahmatan lil alamin. Karena ini mengambil dari surah Al-Anbiya ayat 107, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat terhadap alam semesta ini. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa ajaran Islam, maka Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad ini, maka dijadikanlah bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kata rahmat itu mengandung makna kelembutan dan juga sering dimaknai dengan makna kasih sayang. Dengan begitu adalah Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini, yang mengajarkan kelembutan dan mengajarkan tentang sebuah kasih sayang. Kasih sayang untuk siapa? Para ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa Islam diturunkan itu bukan hanya untuk bermanfaat bagi orang-orang Islam saja, tetapi sesungguhnya Islam diturunkan itu menjadi rahmat baik terhadap orang-orang Islam maupun non-muslim, termasuk juga adalah alam lingkungan kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Islam diturunkan adalah menebarkan sebuah kasih sayang, yang itu kasih sayang itu adalah untuk seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim, termasuk adalah lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Barangkali muncul pertanyaan, bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi orang-orang non-muslim? Kalau mungkin Islam menjadi rahmat bagi orang-orang muslim, itu sudah jelas bahwa Islam menjadi bermanfaat bagi orang-orang Islam, karena siapa yang mempercayai tentang keislaman itu dan mengikuti ajaran keislaman ini, bahwa dia akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi bagaimana sebuah
ajaran Islam menjadi rahmatan lil alamin bagi orang-orang non-muslim, bahwa sesungguhnya para ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa dengan datangnya Islam itu sesungguhnya rahmat Allah telah diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena sesungguhnya agama-agama sebelumnya yang diturunkan oleh Allah itu kan hanya untuk kalangan masyarakat terbatas. Umat Nabi Musa ya untuk Bani Israel, dan yang lain juga untuk kalangan Bani Israel, dan itu tidak menebar kepada seluruh umat manusia. Tetapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang menebar kepada seluruh umat manusia, tidak hanya untuk golongan tertentu. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini menjadi rahmat tidak hanya untuk orang-orang muslim, tetapi juga bagi orang non-muslim. Karena apa? Karena ketika umat-umat terdahulu menolak ajaran yang dibawa oleh baik Nabi Musa, apakah Nabi Lut, apakah Nabi Nuh dan lain-lain sebagainya, ketika penolakan itu terjadi, maka hukuman langsung diturunkan oleh Allah kepada mereka. Itu terbukti bahwa ketika pembangkangan terjadi oleh kaum Nabi Nuh, maka kemudian pembangkangan itu langsung dibalas oleh Allah dengan diturunkannya hujan dan banjir, sehingga memusnahkan orang-orang yang menolak ajaran Nabi Nuh. Begitu juga umat Nabi Lut, ketika menolak ajaran Islam, menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut, maka kemudian diturunkan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bagi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama yang dibawa oleh Rasul menebarkan sebuah kasih sayang kepada umat manusia. Suatu ketika Rasulullah mau berdakwah di kalangan masyarakat Taif, kemudian Rasulullah ditolak oleh masyarakat Taif. Ketika itu kemudian Rasulullah dilempari oleh mereka. Kemudian Rasulullah kembali dan kemudian ada luka di tubuh Rasul. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang masyarakat Taif itu akan dimusnahkan oleh Allah, dan bahkan malaikat Jibril siap untuk menurunkan bencana bagi orang-orang Taif yang menolak Rasulullah ketika itu." Tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah sebagai Rasul yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, bahwa kata Nabi bahwa aku diutus bukan untuk mengutuk manusia, tetapi aku diutus adalah sebagai rahmat bagi semua alam. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menebarkan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk orang-orang muslim tetapi juga bagi orang-orang non-muslim dan juga bagi alam sekitar kita. Cuma menjadi persoalan adalah kadang-kadang kita memaknai ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ini bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmatan lil alamin dan Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Terjadi salah kaprah dalam pemahaman itu. Salah kaprahnya adalah bahwa sesungguhnya memang kasih sayang yang ditebarkan dalam ajaran Islam itu bukan hanya untuk orang muslim saja tetapi bagi orang non-muslim. Tetapi kemudian jangan salah kaprah ketika ada orang memaknai bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kemudian karena dengan dalil bahwa Islam itu mengajarkan kasih sayang, maka banyak orang Islam kemudian dengan dalil itu, dengan dalih itu dia mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, ketika orang-orang mukmin dengan dalil bahwa Islam rahmatan lil alamin menebarkan kasih sayang, kemudian yang dilakukan adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan keagamaan umat-umat yang lain, bahwa itu Islam dalam pengertian rahmatan lil alamin, itu adalah dalam pemaknaan yang salah menurut para ulama. Bahwa ketika umat Islam
melindungi dan memelihara toleransi kepada umat lain, bahwa toleransi di situ dalam pengertian bukan mengikuti kebiasaan umat lain. Karena Rasulullah mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti sebuah kebiasaan, sebuah perilaku umat lain, maka sesungguhnya dia bagian dari umat itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita sebuah nilai-nilai kasih sayang, itu adalah benar. Tetapi sesungguhnya kasih sayang ditebarkan oleh Islam adalah dalam batas-batas yang jelas, yang tidak menyangkut persoalan akidah, yang tidak menyangkut persoalan ibadah. Tetapi persoalan muamalah silakan dan tebarkanlah kasih sayang itu. Karena Rasulullah juga menebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang berada di sekitar Madinah ketika itu, padahal mereka bukan beragama Islam ketika itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bahwa Islam rahmatan lil alamin itu adalah bahwa Islam juga menebarkan kasih sayang kepada lingkungan sekitar kita. Bahwa manusia dilarang untuk melakukan sebuah kerusakan di permukaan bumi ini. Karena Allah melarang kita dalam surah Al-Qasas bahwa wala tabghil fasada fil ard, bahwa kita jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Ketika kerusakan itu terjadi, maka manusia telah menebarkan sebuah kerusakan di permukaan bumi, maka Allah akan merasakan bagaimana akibat ulah tangan mereka terhadap apa yang dia lakukan. Allah katakan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut, bahwa itu adalah ulah tangan manusia. Oleh karena itu kita juga disuruh untuk menebarkan kasih sayang di lingkungan kita dengan cara tidak membuat kerusakan. Maka dalam konteks ajaran Islam, maka kita dilarang untuk membuang air kecil di pohon yang rindang. Karena apa? Karena supaya kita berkasih sayang kepada yang lain. Jangan-jangan nanti pohon rindang itu dijadikan tempat berteduh bagi orang-orang yang sedang lewat. Kita dilarang untuk buang air kecil maupun buang air besar di air yang tergenang. Karena apa? Kita menebarkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lain yang mau minum. Kita dilarang untuk buang air kecil atau buang air besar di lubang-lubang yang terbuka. Karena kita tahu bisa saja bahwa lubang-lubang yang terbuka itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah kisah, seorang wanita tunasusila yang kemudian menebarkan kasih sayang, dalam sebuah riwayat memberi minum seekor anjing yang kehausan, bahwa itu akan mendapatkan sebuah nilai pahala yang cukup luar biasa, dan gara-gara itu dia akan bisa masuk surga karena menebarkan kasih sayang kepada makhluk hidup. Dan oleh karena itu juga bahwa Islam mengajarkan kepada kita ketika kita menyembelih hewan, maka tajamkan pisau yang kita gunakan itu. Karena apa? Karena kita akan menebarkan sebuah kasih sayang dalam kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita akan bisa menebarkan sebuah kasih sayang ini? Bahwa jelas Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita menebarkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati', bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, orang yang memutuskan kasih sayang di antara sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah yang diturunkan adalah rahmatan lil alamin bagi manusia, maka tanggung jawab kita sebagai seorang umat, sebagai umat Islam, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana menegakkan sebuah nilai-nilai kebaikan
nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan ini, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena Allah katakan ukuran bahwa seseorang itu sebagai umat terbaik adalah mau menegakkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di permukaan bumi ini. Syaratnya adalah 3. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, kamu mau menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kamu mau mencegah dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan kamu mau beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa salah satunya adalah menebarkan kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan dalam hidup ini. Oleh karenanya, dalam tujuan apapun, untuk tujuan apapun dan bagaimana cara apapun, bahwa Islam menolak kekerasan dalam hidup ini. Apapun tujuannya, apapun maksudnya, bahwa Islam akan menolak segala bentuk kekerasan dalam kehidupan kita ini. Dan tentunya juga Islam juga menolak bahwa dengan tujuan menegakkan sebuah kebenaran kemudian dia merusak dirinya, itu adalah bagian dari sesuatu yang juga dilarang oleh Islam. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kamu memasukkan dirimu ke dalam lembah kebinasaan. Artinya apa? Dengan tujuan apapun kita tidak boleh kemudian mengorbankan diri kita, membuat kerusakan di dalam kehidupan kita, dan kemudian kerusakan itu juga akan merusakkan diri kita, bahwa Islam telah melarang itu semua. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Islam adalah sebuah rahmatan lil alamin, bahwa rahmat bagi segala alam, bahwa kita disuruh sebagai umat terbaik, kita disuruh untuk menebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin ini di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu harus dimulai dari diri kita. Bahwa diri kita harus menjadi orang yang baik, itulah yang disebut dengan khairul bariyah. Bahwa ketika kita harus menjadi orang-orang yang baik, kemudian setelah itu akan menjadi baiklah, menjadi khairul ummah. Ketika diri-diri ini menjadi yang baik, maka akan terbentuk pula menjadi umat yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang menebarkan nilai-nilai kebaikan dan menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan juga kita menjadi orang-orang yang terbaik yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat kali ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.